Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Adi Rambu Putri, NIM 859328902, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali sejarah penting bangsa kita, yaitu lahirnya Pancasila, dan apa pelajaran yang kita ambil sebagai generasi muda masa kini. Pada peristiwa sejarah lahirnya Pancasila, kisah lahirnya Pancasila bermula pada masa menjelang kemerdekaan. Saat itu Jepang yang menduduki Indonesia mulai berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Sebagai langkah awal, dibentuklah sebuah badan bernama BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April tahun 1945. BPUPK beranggotakan 62 tokoh bangsa dari berbagai daerah, agama, dan latar belakang yang berbeda. Tugas utama mereka adalah merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang BPUPK pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul berbagai usulan ada yang mengusulkan dasar negara berdasarkan agama, ada juga yang berdasarkan kebangsaan. Puncaknya, pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah. Dalam pidato itu, beliau mengusulkan 5 prinsip yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pidato Soekarno itu diterima dengan baik dan menjadi titik awal lahirnya dasar negara kita. Namun, perjalanan belum selesai. Untuk merumuskan teks yang lebih konkret, dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam ini memuat rumusan Pancasila versi awal, yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketika PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai bentuk toleransi dan persatuan seluruh bangsa Indonesia. Perubahan itu menunjukkan semangat kebijaksanaan dan sikap saling menghargai di antara para pendiri bangsa kita. Dari seluruh proses ini, kita bisa melihat betapa kuatnya nilai-nilai Pancasila sudah hidup dalam diri para tokoh bangsa. Ada nilai persatuan saat mereka memilih menyesuaikan rumusan dasar negara demi keutuhan bangsa. Ada nilai musyawarah
saat mereka berdiskusi dan berdebat tanpa saling menjatuhkan. Dan tentu ada nilai kemanusiaan saat mereka menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Artinya, Pancasila bukan hasil pemikiran satu orang saja, tetapi hasil kebersamaan dan semangat gotong royong seluruh bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, saya merasa kisah lahirnya Pancasila memberikan banyak pelajaran berharga. Kita belajar bahwa kemerdekaan dan persatuan tidak lahir dari ego, tetapi dari kesediaan untuk saling memahami dan menghormati perbedaan. Di zaman sekarang, ketika media sosial sering bermunculan perpecahan, kita justru harus lebih bijak. Semangat musyawarah dan toleransi yang dimiliki para pendiri bangsa perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, sejarah lahirnya Pancasila mengajarkan bahwa bangsa kita berdiri di atas dasar persatuan dalam keberagamaan. Itulah kekuatan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jaga semangat itu dalam hati dan tindakan kita setiap hari. Sekian penjelasan saya hari ini tentang mata kuliah Pancasila dengan kode MKWN 4110. Terima kasih.